Saya melihat bahwa kita ini sudah subjek, bukan objek. Karena setahu saya, santri-santri itu misalnya ngapalkan alfiah capek, terus manfaatkan lihat sinetron. Jadi mereka itu alat untuk kita terhibur. Bukan kita diperalat sinetron, tapi kita memperalat sinetron. Misalnya tadi beliau cerita bapak-bapak jadi korban karena ibu-ibu melihat bapak-bapak yang ganteng pakai jas uangnya banyak. Sebetulnya ibu-ibu juga jadi korban karena nggak secantik yang di TV. Jadi ini penting saya ketahui. Begitu juga melihat Real Madrid misalnya. Kita ini kalau ngidolakan pemain lokal, kan datangkan pelatih, ngelatih itu mahal, bikin stadion mahal. Mendingan ngidolakan yang sudah jadi. Lagi-lagi mereka kita jadikan objek dari keinginan kita yang nggak mau repot-repot ya beli yang instan gitu. Jadi ini mungkin yang saya beda dengan beliau. Saya ini sering ketemu para dokter, para profesor di Jogja. Bahkan saya bikin komunitas grup diskusi kematian. Itu profesor-profesor yang mau mati itu sering diskusi sama saya. Kenapa ini penting? Karena mereka bilang gini, Pak Bahak, dunia ini pasti kita tinggalkan saja, perumusnya banyak. Masa kematian yang kita songsong nggak ada rumusnya gitu. Makanya kita bikin tim perumus kematian. Terus saya bilang, ini bedanya profesor sama intelektual. Kalau intelektual itu diskusikan yang profan, dunia itu profan, nanti habis. Kalau kematian itu abadi. Maka untuk orang jadi profesor, sarannya harus tahu tentang kematian. Dari provokasi ini banyak teman-teman diskusi kematian ini. Ini penting saya utarakan karena dunia apapun hebatnya seperti yang dipandang Mas Hakim bisa dibalik juga. Misalnya orang bilang Israel gak bisa dikalahkan, sebetulnya hingga sekarang pun Palestina gak bisa dikalahkan. Hebatnya apa Israel? Nyatanya tidak bisa menghilangkan Palestina. Paling di Google dihapus itu saja. Sama. Apa sih hebatnya punya TV banyak, pemirsanya banyak? Sebetulnya TV itu menggantung banyak pemirsa. Dan itu kita. Sebetulnya mereka yang bergantung kita, apa kita yang bergantung mereka? Zaman ibu-ibu belum ada sinetron, mereka terhibur, ngerasani tonggo, petanan, macam-macam. Artinya punya cara untuk hiburan. Lalu TV-TV ini menjadikan mereka objek untuk jadi kaya. Ini gimana supaya kita jadi kaya, mereka jadi pemirsa, jadi apa macam-macam. Jadilah kita objek. Tapi karena kita orang pinter, ibu-ibu pinter, sebenarnya TV mereka subjek juga ibu-ibu. Delok bojone ra ganteng ya delok yang di TV kan gitu. Jadi ini pembanding saja karena ini acaranya seminar, nanti eksekutornya yang penasehnya Gus Yofur mukarirnya ini nanti itu. Jadi menurut saya ini saya seperti pesan Gus Iid, kita sersan saja, serius tapi santai. Karena setahu saya sering diskusi sama Gus Yofur. Kemarin diskusi tentang waktu di Denmark di Eropa itu disamakan, dikonversi waktu yang ada Katulistiwa. Apa setiap negara punya aturannya sendiri? Karena Denmark itu ada masa tertentu yang siang itu sampai 3 bulan. Sampai sekarang saya sering diskusi sama beliau tentang itu. Terus tentang Mina Jadid, tentang macam-macam lah. Setahu saya begini ya, pernah ada guyonan di beberapa ulama. Pernah dipertanyakan, cengkeh itu kan wangi, sehingga kalau kue tar itu dikasih cengkeh. Oke, kita sepakat dalam konteks bikin kue tar itu cengkeh dikategorikan pewangi. Lalu kategorinya adalah pewangi. Pertanyaannya berarti kalau orang haji, ihram, merokok itu wajib bayar dam karena pakai pewangi. Itu hampir putus. Karena dikonsensus oleh ahli-ahli pakar kue itu termasuk kategori pewangi. Tapi ketika ada pembanding ini Mas, ini pentingnya pembanding. Lalu berarti orang Jumatan disunatkan rokok, kan harus pakai. Nah, kesunatannya kan pakai pewangi gitu. Nyatanya tuntas juga. Enggak jadi, artinya keputusan itu udah jadi. Jadi kalau saya ditanya Gus Barok, cara ngelawan apa hegemoni barat atau derasnya media massa, ya sudah kalau nggak punya kan nggak keserang. Makanya saya tidak punya gitu. Jadi orang susah ada gelombang pornografi kan karena lihat. Gus Barok mungkin lihat sehingga merasa ada gelombang pornografi. Lah saya kan tidak punya, makanya saya kan nggak serang. Karena dulu ngaji saya itu Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh. Kalau disara-saran saddan lidharo'e, kalau rawan bahaya ya tidak usah. Ya saya kira gitu, kira-kira alasan saya kena. Selain mungkin saya tidak kuat beli Gus Barok gitu. Tapi kan tidak pantas, saya termasuk orang yang dianggap keren terus nggak kelar itu, tidak mampu beli. Tapi yang saya mencintai anak-anak Anwar karena salma mater dengan kita, dan nanti kalau misalnya ada tanya jawab ya biasa saja seperti dulu. Anda tidak harus yakin saya benar, meskipun Anda jangan yakin pendapat Anda benar.
Tapi masalah media memang mulai dulu Banu Tamim itu pernah juga datang ke Rasulullah bilang innamat hanazinun wa dhammana syainun, itu masyhur. Ya Muhammad, kita ini iman tanpa dijajah Anda. Kita iman karena bukan kalah perang. Dan kita komunitas yang besar. Sehingga perlakukan kami dengan khusus. Karena sekali saya muji Anda, maka pujian kita adalah menjadi zainun laka. Menjadi hiasan, menjadi pencitraan yang bagus bagi Anda. Wa inna dhammana syainun, sekali kita mengkritik kamu, maka kamu dalam bahaya. Syainun, maka kamu akan hina. Apa jawab Rasulullah? Enak saja Nabi jawabnya. Zaka Allah. Kita ini orang iman. Kalau dikritik media ya tenang saja. Yang penting intawah benar. Nah mungkin saya latihan di makom itu sehingga saya itu sama media biasa saja. Istri saya lihat sinetron. Setahu saya gitu. Bersumpek itu delok dunia gitu. Hiburan delok sinetron. Ini sebenarnya kita subjek apa objek? Kalau menurut Mas Hakim objek. Kalau saya ya kita subjek. Kalau bosan ya ganti saja. Kalau bosan, jadi kita yang memainkan mereka, bukan kita yang dimainkan mereka. Yang pegang remote kita. Nah, saya kira ini yang ringan-ringan saja, seperti pesan Gus Iyad tadi, sersan itu serius tapi santai. Ya biasa saja menurut saya, ini zaman nggak bisa dilawan ya. Saya juga beberapa kali ketemu menteri, ketemu pejabat ya, kita sering diskusi. Kadang-kadang mereka bilang, Gus, mbok ya usul tentang sebetulnya tata negara itu kayak apa. Saya bilang ini basa-basi, ada pakarnya, tata negara itu sudah ada pakar. Kalau sampean tanya tata akhirat, saya jelaskan. Terus, ya tata akhirat itu kamu di dunia harus sujud. Dunia ini nanti profan, jabatan menteri itu profan. Kalau akhirat itu abadi. Akhirnya ngaji sama saya. Enggak bab itu, tapi ini penting. Bagaimanapun kita umatnya Nabi yang diamanati menyelamatkan umat ini sampai dunia akhirat. Kalau yang di dunia sudah ada spesialis ya kita terima. Bagaimanapun orang Islam itu kalau bisa ya di dunia hasanah. Tapi yang sudah agak-agak berKTP akhirat kayak saya jangan dipaksa. Ini penting ya karena memang ayatnya wafil akhirati hasanah. Jadi kita tidak boleh hanya bicara kompetisi antar TV macam-macam. Kalau antar program pengajian mau saya. Nah itu. Ya saya kira demikian, ini penting ya pembanding itu. Karena saya punya cerita ya, betapa Rasulullah SAW ini sangat-sangat akademik ya. Saya punya cerita agak serius. Setelah ini selesai, saya ini terakhir Gus Barak. Suatu saat ada seorang sahabat. Ini yang disetujui atau diamini oleh para ahli tafsir. Dia perang gitu atau ditugaskan ke Nabi itu. Di kitab saya sahabat itu namanya Muhallam bin Jassamah. Saya nggak tahu kalau nama itu di kitab Anda karena beda kitab namanya beda. Dulu itu kalau saya jago Tyson, kok Tyson kalah, oh di TV saya Tyson menang gitu. Tapi semenjak ada real time katanya nggak mungkin nanti. Kalau Tyson menang ya menang semua. Gitu. Tapi kalau kitab itu beda. Di ayat idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu itu. Kemudian Muhallam bin Jassamah ini membunuh satu orang. Di kitab saya namanya itu Amir bin Abbad. Setelah dibunuh, padahal orang ini setelah terdesak melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalihnya ini kan tentang informasi juga ya. Ini kaitannya masih informasi. Saya bukan menyempal dari tema. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu tetap bunuh padahal dia sudah melafadzkan la ilaha illallah? Kata dia, innama qalaha muta'awwidzan. Dia melafadzkan itu karena muta'awwidzan saja, ingin berlindung dari serangan kita. Kata Nabi masih ya Nabi itu kan nggak mudah terpancing emosi. Halla syakok ta'an batnik. Bahwa kamu bedal ya atau kamu bedah lah hatinya isinya kayak apa. Si Mulaham tadi masih balik loh. Ya Rasulullah, lau syakak tubatnahu akun tu'alamu ma fi qalbi. Kalau saya bedah apa saya terus tahu apa isi hatinya? Kata Nabi, ya kamu tetap nggak tahu meskipun kamu bedah hatinya kamu tetap nggak tahu. Kenapa engkau nyuruh bedah ya Rasulullah? Wong akhirnya saya tetap nggak tahu. Unik jawabannya Nabi itu. Makanya kamu itu sembrono sekali, ngawur sekali kamu. Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta taqbalu ma takallama bi. Kamu itu orang aneh. Tahu hatinya ndak akan tahu, tapi menerima omongan yang zahir juga nggak mau. Terus mau kamu apa? Kemudian orang ini itu dianggap punya kesalahan besar. Satu, bantah Nabi dan membunuh orang sing talafadhu bi kalimati la ilaha illallah. Akhirnya ketika dimakamkan tuh lafadzatul ardh. Dimuntahkan oleh bumi sampai 3 kali.
Terus Rasulullah ngendikan innal ardo takbalu man huwa syarrun minhu walakinnallaha wa'adzakum alla ta'udu. Sebetulnya bumi itu sering menampung orang yang lebih jelek ketimbang dia. Kita tahu dulu bumi yang nampung Namrud macam-macam lah, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kenapa ini jadi begini, enggak diterima bumi? Karena Allah wa'adzakum alla ta'udu. Allah memberi nasihat supaya kamu tidak mengulang. Artinya begini teman-teman santri ya, dalam menerima informasi itu ada hal-hal yang butuh kita sikapi. Ada yang enggak. Enggak misalnya gini. Masalah talafut bi kalimati syahadah, bi kalimatai syahadah. Itu siapapun yang melafadzkan harus kita terima karena ini kalimat sakral. Bahkan ketika terdesak. Yaitu masyhur itu dalam cerita sebagian kitab Usama bin Zaid itu pernah membunuh orang padahal sudah talafadhu bi syahadatin. Itu sama Nabi disalah-salahkan. Padahal kata Usama, tapi dia sudah memotong tangan kita, kaki kita. Masa pas kita punya kesempatan tidak boleh bunuh ya Rasulullah? Kata Rasulullah tetap saja ngendikan kaifa tasna'u bila ilahil wahida ja'at yaumal qiyamah. Terus begitu. Nah ini kalau dalam ilmu tafsir atau ilmu hadis disebut kebenaran absolutisme. Sehingga ada hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Kalau di bab fikih informasi itu bisa kita terima kalau mukhbirnya itu adil. Datanya valid. Tapi khusus kalimat syahadat itu tidak wa in zana wa in saraq. Harus kita terima. Sehingga kita tidak pernah mengkafirkan orang fasik. Misalnya lonte ditanya Tuhan siapa ya Allah. Rektor Al-Azhar jawabnya ya Allah. Ketua MUI ya jawabnya ya. Jangan karena misalnya copet bilang Tuhan itu Allah terus MUI bilang wah saya tak jawab yang lain lah nanti sama gitu. Saya pernah ditanya sama dosen di Jogja, Pak Bahak kenapa ada kata wa in zana wa in saroko? Kesannya itu Islam membolehkan zina. Terus saya bilang ini contoh absolutisme kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu absolut kita terima dari siapa saja. Tukang becak ngomong tambah 2 tambah 2 ya 4. Lonte bilang 4. Pakar matematika 4. Rektor UGM nanti ya bilang 4. Sama. La ilaha illallah itu kalimat yang absolut. Sehingga di TV misalnya, apapun TV Yahudi atau TV Nasrani, kalau programnya itu benar menerangkan kebenaran, meskipun mereka niatnya bisnis. Tapi kalau kalimat itu kalimat yang benar, ya mau tidak mau kita terima. Terus kedua, ada informasi yang kita sikapi dalam suasana genting. Kayak zaman perang Uhud, ada isu bahwa Rasulullah itu kutilah, dibunuh. Kemudian ini melemahkan para orang Ansor dan Muhajirin atau Muhajirin dan Ansor. Terus kata Rasulullah, Umar, ajibu, kamu harus menjawab bahwa saya masih. Akhirnya Umar berteriak keras bahwa Rasulullah itu masih hidup. Ini contoh-contoh informasi yang secepatnya harus dijawab. Terus ketiga, informasi yang nggak penting dijawab karena memang sudah hoax, sudah sampah. Misalnya gini, orang melihat di TV infotainment itu nggak pernah yakin kok benar apa enggak. Ibu-ibu itu butuh hiburan, melupakan suaminya, utangnya, macam-macamnya. Makanya saya bilang, ibu-ibu ini subjek, bukan objek. Jadi ini yang saya beda dengan Mas Hakim. Tentu saya punya sisi kesalahan karena saya juga nggak perlu akurat, karena ini tidak bidang saya. Tapi cukup jadi pembanding karena ini menyangkut harga diri Mas Hakim. Kesannya kalau kita objek kan kita ini kayak orang bodoh yang diatur-atur gitu loh. Tapi kalau subjek kan keren gitu, kadang-kadang. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita ini orang hebat, lu nak malaikat itu pakai usul fikih, nak sampean turu barisa turu sampai jam 5. Iku boten ditulis hada tarokat ta'allum, wa tarokat tahajud, wa tarokal witro. Ini ninggal belajar, ninggal tahajud, ninggal witir. Tapi ditulis ngeten. Hada tarokal ma'asiyah kullaha. Jadi kok ditulisnya itu hada tarokal ma'asiyah kullaha. Dugem yora, demenan yora, nyopet yora, ngerasani yora, umpamanya turu. Nah, sehingga naumul alim ibadah ya di sini, tidurnya orang alim itu ibadah. Karena nak melek itu tarung tenan. Sampean kangkang misalnya melek HP, mungkin bawaannya ingin melihat gambar yang enggak benar, ingin melihat hal yang enggak benar. Tapi nak turu kan ya sudah selesai. Enggak perlu bertarung. Misalnya sampean wong kota, ono dangdutan, kepengen delok. Tapi nak sampean turu, tangi turu wis bar. Nah makanya kita berharap malaikat itu cara berpikir buatan hada tarokat tahajjuda, tapi hada tarokal ma'a siang. Nah di sini pentingnya ngaji usul fikih. Usul fikih itu ilmu yang nekuni itu. Sehingga dalam ilmu usul fikih di kitab Lubul Usul, saya tadi juga menghadiahi Gus Sobi kitab Al-Mustasfa karangannya Imam Ghazali fi usulil fikhi. Itu ada teori yang mengatakan mubah itu tidak ada.
Wajib ada. Yang melakukan diganjar, yang meninggalkan dosa. Haram ada. Tapi mubah itu udah ada. Alasannya misalnya mubah itu ya tidur, makan, jagongan, kata sekolah ngeten iki jagongan itu mubah. Alasannya kalau masih ingat betul di kitab Lubil Usul di karangannya Zakaria Al-Ansori. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Sampai kangkang latihan apalan. Maksudnya sampean ben apalan kados kula. Maksudnya ben ngerti lah, nak sampean gak salah ngundang orang gitu. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa yatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa minat wa bisukut tarkul qadaf. Tidak ada sesuatu yang mubah dilakukan kecuali saat itu meninggalkan sekian keharaman. Mulane sak roh kula niku Mbah Mun niku ya tak jagongan mbek bapak niku sewengi-sewengi. Kiai-kiai Lirboyo, kiai pelosok kabeh senengane jagongan. Gojlok santri, guyon sewengi-sewengi. Karena ketika kita guyon mbek kanca kiai, itu artinya agak guyon mbek perempuan nakal, tidak guyon di tempat maksiat. Kuwi setan pusing. Mboten pusing piye? Mestinya setan tuh inginnya semua orang asik dengan maksiat. Ternyata ini asik dengan sesuatu yang boleh. Jadi kue sewengi rokokan, misalnya kangkang sewengi rokokan cerita, cocokan melarat. Biasanya kangkang itu cek cocokan melarat. Cocokan radi duit ku karek 10.000, aku malah karek 5.000, pokoknya cocokan gitu. Nggak ilmu gak ngoten, kue hafal alfiah, hafal 500, aku 300. Jadi boten. Tapi ini nanti kalau malaikat pakai usul fikih, itu ngitungnya itu ihtimam bi amrin muhimmin. Ini orang mikir sesuatu yang penting. Dan orang ini tarokal ma'asiyah, orang ini meninggalkan apa? Maksiat. Sehingga kalau piyambak pribadi, niku gak sering delok sinetron sing ra jelas-jelas. Tapi ku dadekno setan itu setruk. Pusing lah. Karena apa? Ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang alim itu digoda setan begini. Hadhil ardo khalaqaha Allah wa hadhil jibal khalaqaha Allah. Subhanallah. Ini gunung diciptakan Allah. Ya saya baca pakai nasab saja supaya jadi maf'ul bab istighol. Hadhil jibala khalaqaha Allah wa hadhil ardo khalaqaha Allah wa hadas sama atau hadis sama khalaqaha Allah wa hadhil bihar khalaqaha Allah. Nanti setelah orang itu ikrar semua diciptakan Allah, itu setan memprovokasi faman khalaqallaha. Lalu Allah sendiri yang menciptakan siapa? Lalu asal usul Allah sendiri bagaimana? Sehingga banyak di beberapa sekolahan yang dulu sholat karena belajar filsafat terus gak sholat, karena mereka berpikir sebelum saya menemukan hakikat Tuhan saya tidak akan sholat. Nah, kalau sudah begini biasanya perlawanan kiai itu nasi seneng mangan ya terus guys go goreng. Karena setan mau godo ben bertanya saman khalaqallaha, ternyata wonge golek lombok. Lah kangkang lombok ra duwe terus rodok jupuk wae kancane sithik-sithik. Jadi dikira setan itu was-wasnya masuk, orang tanya siapa lalu yang menciptakan Allah. Allah sendiri asal usulnya gimana? Ya boleh wonge masak. Kok nek sing seneng rokok ya rokokan. Bariku gak mikir terus ngelem wah enak rokok. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau biasanya tak tinggal delok berita sing ra jelas-jelas, pengen delok mak lampir, pokoknya sing ra jelas-jelas. Itu supaya was-was itu tidak masuk lagi. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, saya berharap anak-anak Pacul Gowang ini, pokoknya yang mondok di keluarga Mbah Aziz ini, ilmu usul fikih itu jadi perangkat perlawanan terhadap setan. Makanya ngendikane Nabi Ibrahim, nanti para wali itu pegangannya 3. Di antaranya yang terakhir itu waladzatun fi ghairi muharramin. Dia menikmati sesuatu asal tidak haram. Jadi misalnya kemangan semongko sak piring kok entek. Sanggep bae iku nglakoni barang halal otomatis ninggal haram. Ketika orang lain asik nikmati delok dangdut, kowe ngentekno semangkane kancamu. Ya rodok haram, tapi kancamu nek ora rido itu salahno pangeran. Bakhil temen ngono itu para oleh. Akhirnya dalile santri wis uli marido, wis akhir kira-kira rido ya soleh. Mulane jare Mbah Mun niku gak asap ya dosa, tapi nak pondok terlalu ketat tuh didik wong medit. Karena ya itu kan dalile santri kan uli marido. Mosok sandal disilek kancane dihukumin apa? Gasap. Ya kebangetan.
Tapi segasap terus rata tuku sandal ya kebangetan. Maksudnya ini yo gasap tapi yo duwe sandal ben satu-satu. Jadi ndekne gasap dosa, sandalnya digasap untuk ganjaran. Jadi kok totalan itu podo lah gitu. Kalau zaman mondok juga ini gelas mbek ibu kalih napa tiba. Wis gelas iki nggo nak ilang aja goleki. Jadi kowe nak nganggo kancamu misale dosa, wekmu dienggo wong liya ganjaran. Dadi kok sumbut lah. Jadi iki cara trik melawan gasap. Jadi sebetulnya masih bisa dielmoni lah. Nah, tapi kalau ilmu usul fikih ini hilang. Di kota itu sering kalau ditakoki, Gus kiai pegawainya kok guyon gejlok-gejlokan. Lho kiai ngempet kepengen rawayah ya perjuangan. Akhirnya ya mau bakas tok tapi rapati wani kan ngoten. Lho wong liya kepengen delok film, ketemu delok dangdut. Ustaz juga manusia. Perlawanannya ya guyon gejlok-gejlokan. Kayak kula mek Gus Muid itu gejlok-gejlokan. Akhirnya kan lali. Ujuk-ujuk wis esuk, dangdutane wis bar. Jadi lah itu usul fikih. Jadi usul fikih itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Karena efek positif mubah adalah tarkul haram. Nah sekarang tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib. Berarti fal mubah wajib. Lah nak turu iku mubah berarti turu wajib. Wah ya perkara. Ayo ribet apa diatur ngono ya ribet. Bandingannya maksiat loh nak bandingannya. Tapi nak diwalik turu itu haram. Pondok duwe jam wajib. Lah nak turu berarti tarkul wajib. Berarti turu haram. Jadi turune kangkang ya imma wajib wa imma haram. Cara berpikir tadi, ngwayahi bojone blonjo kok sing lanang turu, berarti tarkul wajib. Paham ya? Wayahe dangdutan kok turu, berarti tarkul haram. Nah, saya berharap ilmu usul fikih seperti ini itu akan mengawal kita. Akan mengawal kita untuk menjadi Islam yang ahlul ilmi. Karena kalau cek emot, ini cerita ya, agak serius. Mbah Maimun Zubair guru kula, guru kita semua. Ini ku akrab, mbek tiang nasionalis. Termasuk akrab mbek Bu Megawati. Ketika tak tanya, sebelum saya tanya, beliau memberi penjelasan. Ya seneng Indonesia sementing rukun. Wis kumpul wong macam-macam rapopo ya, wong rokan wis kumpul macam-macam wis rapopo. Bukan menghalalkan masalah pakaiannya ndak. Sementing rukun. Nak rukun itu dosane iku gak tarkul, gak safkud dima. Pokoknya nak rukun iku dosane gak sampai qatlul mukmin, tapi nak Indonesia gak rukun dosane iku qatlul mukmin. Maksudnya kalau Indonesia ada rukun itu dosane iku saling bunuh. Nah, tapi nak rukun senajan to rapati ideal teman-teman iki wis ngono-ngono tok dosane. Jadi ternyata itu ada perhitungannya. Paham tuh yang kalau maksud itu? Terus kamu jangan melihat wiki kiai kancanan wong abangan misalnya seperti itu. Jangan seperti itu. Semua kiai itu punya ikhtiar supaya kita ini umpama dosa ya sampai dosa sing level atas loh. Misalnya asyirku billah, qatlul mukmin ini dosa-dosa level napa? Atas. Nah caranya tidak ada qatlul mukmin gimana? Ya kita harus rukun, menerima kemajmukan Indonesia, menerima kebinekaan, menerima seperti ini. Tapi beliau-beliau cara melakukan tuh santai, kayak gak ada apa-apa. Makanya kalau suwun santri-santri ketika melihat Mbah Aziz berpolitik, Mbah Mun berpolitik, banyak kiai-kiai berpolitik, itu anggap saja seni merebut kekuasaan dengan cara yang tidak safkud dima. Dulu nak ono dalang kok bojone ayu, niku ora usah ngerayu. Ayo adu tarung, sing menang untuk bojo ayu. Tarung, kok sing kalah ya bojone dipek. Kerajaan juga gitu tuarung, sing kalah bojone dipek, kerajaane dipek. Nah sekarang itu kan enggak, untuk merebut kekuasaan itu berpolitik, meskipun ya kalau untuk bodoni sidik-sidik, kadang-kadang itu, kadang-kadang gue sering ngerara lah, pokoknya. Tapi yang penting itu enggak begitu, cara merebut itu enggak seperti cerita-cerita dulu, duel terus kudu ono sing mati. Nah intinya itu ya itu usul fikih atau kaidah fikih ya sudahlah. Apa urtukiba akhafud dororen. Nah kalau kepengen pondok mriki niku kaidahnya seperti itu. Berarti kaidah fikih ku wapal lah. Wa idza sama'a dararani urtikiba akhafuhuma. Soale darul mafasid muqaddamun ala jalbil
Iku ngelotok. Ojo kok pendak ape tes. Ribet. Ngaji kok pendak apa? Belajar pendak badhe napa? Kalau de kanca kurang ajar, nak angger tes kabeh dijawabani tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki nganti guruku nyalahno kafir. Ya ribet. Sing wani nyalahno la ilaha illallah sinten? Berarti kabeh takoki. Mas surutu salat pira? La ilaha illallah. Wes nawakidul wudu pira ya la ilaha. Iki iku Gus, sekali gurune nyalahno kafir itu. Ayo ribet deh. Terus guyon seperti ini dan guyon para kiai itu sebetulnya itu bacalah itu sebagai mubah sing yalzamu minhu tarkul haram, yang akibat dari itu meninggalkan haram. Wa tarkul haram wajib. Berarti fal mubah wajib. Nanti juga sebaliknya sama, ketika di mubah itu kok efeknya tarkul wajib, fal mubah haram. Akhirnya semenjak ada kontrol itu, Syekh Zakaria Al-Ansori ketika na'rifi mubah, al-mubah min haitsu dzatu la yu'aqabu 'ala tarki wa la yusabu 'ala fi'li. Mubah dipandang dari itu sebagai mubah, itu memang enggak ada ganjaran, enggak ada hukuman, dipandang sebagai mubah. Tapi kalau mubah dipandang dari segi punya akibatnya, itu bisa wajib, bisa haram. Pak sampean mondok ngeten iki kan ya ora mesti pinter. Tapi kan gugoro kewajiban. Kon golek ilmu ya golek ora ketemu lah sing wajib iku. Kula nate didalili santri kula nu ya ribet. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Iku Gus Ba gak mlebu mergo wis gak golek ilmu wis entuk. Sing tok janji itu sing cek golek-golek. Makanya kadang santri mlebune swarga ya dhisik ambek kiyaine ya dhisik santrine. Mergo santri jek yaltamisu fihi ilman. Sementara kiai wis yajidu ilman. Iku ora ono hadise, sing ono hadise yaltamisu fihi ilman, sing yajidu ndak. Berarti santri mbek kiai mbene swarga dhisik ndi? Dhisik santri karena yaltamisu fihi ilman. Dados kula suwun lah, meskipun iki guyon tapi anggaplah, saya ulang lagi, anggaplah sesuatu yang mubah atau ladzat fi ghairi muharramin itu alat untuk tarkul haram. Lah nanti kalau jenengan sudah seperti ini akan tahu kualitas dawuh Allah Ta'ala ketika ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Kan nggak mungkin termasuk ayatnya Allah kemudian tidak punya efek yang luar biasa. Karena ini tidur yang akibatnya tarokal ma'asiyakullah. Ini tidur yang bisa meninggalkan semua apa maksiat. Dan artinya terus sama. Misalnya kulu wasrobu. Wong mangane kok ngenteni dikongkon. Angger wong ora kepengin mangan. Lho mangane wong mukmin iku taladzut bil mubah. Akhirnya gara-gara mangan syukur ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara mangan iso rukuk iso sujud. Berarti hadzal aklu yutaqawwa bihi ala taat. Ini makanan untuk supaya orang kuat taat. Sehingga kualitas kul wasrobu bukan lagi al aklu mubah ndak, tapi al aklu alatun lit taat. Paham ya? Terus kula suwun niki wonten para mas saya, ilmu usul fikih itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga nanti kita masuk naumul alim napa ibadah. Tidurnya orang alim itu ibadah karena an-naumu bimakna tarkil ma'asi, karena di sini naum dengan makna meninggalkan apa maksiat. Ngasih ibadah, ngasih nafkah batin kepada istri itu ibadah. Nah, kemudian mendengarkan murotal kaset itu juga ibadah. Kalau saya memberikan nafkah batin sambil mendengarkan murotal, nah itu gimana hukumnya? Kan sama-sama ibadah. Turun, sampun ya.
Kemudian sub pertanyaannya lagi, apakah jadi murotal tadi apakah wajib kita mendengarkannya, ngoten? Karena rekaman ini. Nggih. Oh nggih. Baik, yang terakhir, perkenalkan nama saya Afifuddin dari Fakultas Ilmu Administrasi. Namanya siapa? Afifuddin. Beda dengan ini, Enggak Afifullah. Kalau ini muannas yang saya mudzakkar. Baik, saya tidak keluar dari konteks dan saya tidak korupsi. Saya hanya satu jawaban saya di dalam hadis Sahih Muslim, al mukminu al qawiyyu khairun wa habu ilallah minal mu'min wa adh-dhaifi. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana apabila ada orang kuat punya kemampuan tetapi lebih memilih uzlah seperti yang dilaksanakan oleh Imam Ghazali ketika menjadi rektor di kampus An-Nizamiyah. Kemudian beliau menemukan segala sesuatu yang mengatakan bahwa saya harus lebih uzlah daripada jadi rektor. Saya keluar saja, saya uzlah saja di masjid sampai akhirnya bisa menghasilkan karya yang monumental yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi mohon arahan dari Gus Pak lebih maksudnya ini uzlah kamu yang rektor. mohon arahannya Gus, antara uzlah dengan menjaga kekuatan itu lebih bagus mana? Terima kasih. Terus tadi yang dari jenengan tanya apa tadi? Murotal lah tadi. Kalau ngawur kira-kira. Maksud saya gini, ngawur, tanyakan pakar psikologi. Memangnya mungkin orang sengawur kamu nikmati istri kemudian iya, makanya sudah tadi bilang kalau istri kamu cantik itu mungkin pertanyaan itu tidak muncul. Nah, karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Ya kan, karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Tapi kalau all out nggak bisa ya. Ya makanya pertanyaan tadi itu kadang-kadang ngawur itu ya penting. Jadi itu kan sebetulnya hadis itu bukan untuk tadi untuk fardiyah tadi untuk pengandian itu. Bukan untuk pengandian. Nabi itu ingin semua kebaikan sebenarnya mudah. Keseharian kamu itu sudah ibadah. Termasuk ngumpulin apa? Istri. Tadi itu Nabi itu hanya ingin cerita tentang betapa mudahnya masuk surga. Makanya saya itu termasuk kiai yang menyetujui itu. Masuk surga itu gampang. Saya sering bilang ke jamaah saya, surga itu kan kamu sudah dikasih kuncinya, miftahul jannah la ilaha illallah. Ini neraka kamu tidak punya kuncinya kok bisa masuk. Harusnya orang itu nggak bisa masuk neraka karena nggak megang apa? Kita ini kan hanya pegang kunci surga. Tapi ada orang kiai yang bantah, mungkin neraka apa bis? Jadi blanking saja. Terus saya bilang, tapi saya tidak tahu alamat neraka, saya tidak tahu. Yang saya tahu alamat surga. Makanya saya sampai sana. Kalau kamu mungkin tahunya alamat neraka, makanya kamu sampai sana. Ya kan jelas kan miftahul jannah. Orang sudah pegang kunci kan menang aja Ustaz. Apalagi kita ya kan orang pesantren sering tahlilan, kuncinya banyak. Mau lewat pintu mana kan kita sering. Iya kan kita kan sering tahlilan, itu kuncinya kan. Jadi Nabi itu di hadis wa fi buti ahadikum sadaqah itu Nabi ingin memberi contoh. Segampang itulah apa? Masuk surga. Terus yang tadi yang Afifuddin tanya apa? Bagus mana uzlah dengan ngomongnya sama rektor. Termasuk yang sudah uzlah, tapi tadi karena tetap punya kesadaran kitmanul ilmi itu dosa dan tabligh itu wajib. Makanya tak ganti, saya ngaji Rebo itu ya kayak saya nemuin jenengan. Saya sering cerita ke anak-anak saya uzlah itu enggak kena hisab Allah, karena praktiknya saya kalau urusan ilmu itu saya nerima tamu tapi hanya urusan
ilmu. Kalau tamu-tamu apalagi adat NU itu kadang kan kacau. Maksudnya kacau gini, kiainya itu istrinya satu. Kadang tanya, Gus, doain saya istri 4 tuh rukun semua. Aduh. Terus ada kiainya tuh karuan miskin, nggak punya pom. Saya sering punya tamu, nggak. Gus, saya ini punya pom 2, doain laku semua. Itu kan bikin kiainya ngetes. Kiainya itu nggak punya pom. Saya itu termasuk kenapa nggak terima tamu itu dosanya tamu-tamu yang ngawur-ngawur itu maksudnya. Saya sebetulnya termasuk kiai yang mapan ya, tapi mewakili kiai-kiai yang tidak. Terus sering kiai-kiai kampung komplain saya. Gus, bener jenengan Gus. Kadang kita mau izin kurang ajar terus serti aku melarat. Iso kon ndongakno pom, ya wong aku tuku bensin ya utang. Jadi kadang-kadang kiai-kiai desa mau gue jimat tok disangoni 1.000. Ih dongakno toko kularis ngene-ngene lho. Itu kan pamer halus loh, sebetulnya itu pamer halus. Jadi uzlah itu ya ada sebabnya, dipicu tadi kemarahan-kemarahan sama tamu-tamu itu. Loh tamu kok sopan tuh gimana? Tema yang tentukan dia. Kita yang punya rumah mungkin kan punya masalah keluarga, tapi tamu itu kan yang menentukan tema. Iya saya mau nikah lagi, doain 2 istri saya rukun. Begini ini kan juga ngenes. Kadang istri satu saja mendekati cerai kok ada orang yang ngawur. Oh iya kan ngawur betul itu tamunya itu. Jadi sampean kan gak orang sana jadi kiai itu kalau tamu itu macam-macam. Saya nggak termasuk kiai yang nggak pati tertarik kaji berkali-kali. Saya pernah haji. Itu kadang ada tamu travel. Saya doain setiap tahun bisa haji. Padahal saya tidak termasuk yang berpendapat itu penting. Tapi dia memaksakan untuk didoain tiap tahun bisa. Nah ngawurnya lagi kadang dia salam template di depan. Kalau nggak bilang iya kan sungkan. Makanya saya kan termasuk kiai mapat. Saya bilang, ini kalau kamu udah ikhlas. Temanya apa dulu? Uang pegang dulu kan? Aku bilang, saya ini kiai mapan loh, udah mati butuh kan? Mikir dia, kalau ngadepin saya mikir. Wah repot musuh Gus Pak. Saya bilang, saya ini kiai mapan loh kan? Nah uzlah itu yang pasti benar adalah menghindari hal-hal yang tidak penting atau yang mengarah ke maksiat. Yang mesti salah menghindari hal wajib. Maka cerita yang Imam Ghazali keluar dari Nizami itu belum Anda teruskan. Sebenarnya Imam Ghazali setelah uzlah dan beliau menulis Ihya itu digojlok sama guru-gurunya yang wali-wali itu. Beliau mengalami kasyaf, digojlok gini. Enak-enakan kamu di sini. Dulu orang-orang baik itu wa'udhu fisabili, disakiti ketika berjuang belain saya. Nabi ditanya orang-orang Bedui kadang menyakitkan pertanyaannya apa. Kalau kamu di sini enggak mengalami wa'udhu fisabili, makanya terus beliau kembali tapi tidak jadi rektor, terus bikin madrasah 2, yang depan madrasah fikih, yang belakang madrasah tasawuf, khonikah namanya itu. Jadi akhirnya beliau kembali tapi enggak jadi apa rektor, tapi tetap apa ngajar. Jadi kalau ke depan tuh ngajar apa fikih, kalau belakang ngajar thariqah kalau di Indonesia. Jadi nak neguri istighosah, nak ngarep hada halal, hada haram. Jadi saya juga melakukan itu. Saya ini sudah uzlah, tapi kalau ada ngaji satu ngaji. Saya tuh kalau ngaji Jalal itu setengah 12 sampai setengah 4 biasa saya berjam-jam. Karena ngafaroi saya sudah tidak bisa nerima tamu. Tapi saya pastikan asal usul pemicunya itu tamu-tamu tadi yang saya sebut itu. Saya tidak pernah berdoa mereka dimaafkan Allah, sudah gak apa-apa. Dimaafin apa enggak gak penting. Tapi saya yakin Allah itu memaafkan itu. Udah gak usah didoain tapi nanti Allah maafkan. Karena kelirunya juga keliru-keliru yang lucu aja. Saya pernah marahin tamu sampai sekarang ingat, dan marah saya pasti didengar Allah meskipun saya ada perempuan. Kayak menjadi. Ada tamu, anaknya tuh ganteng resik. Ini penting, kata ganteng juga penting karena ini kasusnya dia itu nggak punya apa-apa. Dia ganteng resik, kaya. Kebetulan pas surup, orang Jawa kan sandiolo, surup itu kan sandiolo. Surup-surup saya itu masih open house pas itu, masih nerima tamu. Guys, saya dari daerah ini gini-gini. Kebetulan orang Padi yang sekarang baru rame itu, kebetulan dia orang tapi ya kebetulan. Gus, gimana hukumnya lelaki yang marah sama istrinya terus bilang kamu itu tidak istri saya? Saya pertama masih datar, sekitar tahun 2006 gitu kan, masih terbuka. Bapak baru wafat, saya ngiyai kan baru 2005, ngiyai beneran resmi itu. Bapak wafat 2005, terus belum wafat beliau ke Jogja minta saya pulang. Jadi bapak saya itu meninggalnya tertib sekali.
1 bulan sebelum meninggal tuh kayak sudah kerasa. Wes, mulai hak ngenteni aku katanya. Alhasil terus, gimana hukumnya suami yang bilang istrinya, kamu udah istri saya, ketika marah karena kecewa. Saya masih datar, Pak Rektor. Kamu kenal orangnya, kenal Gusnya. Coba telepon, saya mau tanya. Nggak usah Gus. Udah saya mau tanya, nggak usah Gus. Mulai ada tuh. Wah, saya marah terus. Wong saya mau tanya kok, kenapa kamu nggak usah? Bukan penting, Gus. Penting jenengan jawab. Kamu udah kurang ajar betul ini. Oh, saya tambah marah. Tapi kan saya marah tetap Islami. Saya kan kiai beneran, bukan. Terus saya mulai marah gini. Ngomong seperti itu kalau di bab tolak itu namanya kinayatut tolak. Kalau kinayah itu butuh niat, maka saya konfirmasi ke orangnya, niatnya itu cerai apa enggak? Karena kalimat itu kalimat apa? Kinayah itu butuh niat, makanya mau saya tanyakan orangnya. Ternyata apa dia bilang? Niku kulo. Terus dia cerita, saya ini santri ganteng Gus, untuk neng. Jadi saya itu getun ngomong gitu, karena saya jadi Gus ya karena dapat dia. Jadi dia bilang, saya ini santri ganteng terus dapat nengnya. Kalau cerai betul Gus, nasib saya selesai. Ya jenis Gus naturalisasi tadi. Akhirnya saya tuh kan tadi saya bilang kan saya ini kiai tetap baik, tak tunjukkan takbir di i'ana. Termasuk kinayatut tolak itu lasti bisa jadi. Ada orang ngomong lasti bisa, kamu itu tidak istri saya. Karena bisa saja niatnya itu lam tu amil ni muamalatas zauja. Kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana istri. Jadi tidak sampai kotu ala kotin neka. Ya seperti terus di i'ana dicontohkan kama qala rajulu libnihi lasta bibni. Ada orang lelaki marah, kowe ora anakku, mesti ora anakku. Wong kok mangkel wong tua. Tapi kan dia juga gak ingin kalau anaknya kabur kan. Ketika kamu bilang kamu tidak istri saya itu ingin kamu apa? Ya ben ngergani kula kok ora kok sampai apa? Cerai. Ya berarti tidak cerai itu masih kinayah. Itu jubalin nek kelakuan ngene kok. Ngel-ngel wong ngandani wong ora oleh ilmu ora bener. Ngapunten mbakmu. Sampai situ masih baik. Coba orangnya telepon, mau saya tanya. Karena ini urusan kinayah kan tahtaju ilan niyah. Dia boten usah Gus, dia malah menggurui saya. Nggak usah Gus. Nggak usah gimana? Nggak usah Gus. Saya akhirnya nerangkan lafadz itu kinayah. Jadi saya butuh masih niatnya gimana? Telah gini ngaku niku kulon. Ada kan sudah peristiwa rame ini di TV, dasar wong padi gitu. Untung belum rame yang sekarang itu. Akhirnya ya terus ada adzan maghrib, udah pulang-pulang, takok wae suruh ribet teman. Jadi maksud saya tadi ya, saya mohon yang di Sulisma yang nekuni fikih itu kalau perlu gajinya dinaikkan Pak Rektor yang lebih. Karena sudah pakai nama itu apa? Ya kan sudah pakai nama apa? Islam. Itu kan kasihan I-nya kalau. Terus saya mohon tema yang diangkat yang sering itu yang berdoa ini kayak tadi sahnya tolak tidak, karena ini penting. Kadang-kadang karena kampus itu urusan kampus besar, terus temanya itu global, di dalamnya enggak. Kadang-kadang kan ya tapi gimana fenomena Wahabi, Salafi, Syiah itu berapa kelompoknya? Dia ngerti Syiah itu organnya gini-gini, terus Wahabi gini. Di kampungnya dia gak siapa tahlil RT aja gak laku dia. Itu akhirnya dia tidak punya kemampuan dakwah, sebenarnya tidak bilisani kaum ini. Makanya saya di mana-mana tetap berpakaian gini supaya menunjukkan bahwa Nabi dulu itu ngakui pakaian-pakaian setempat. Dulu sahabat yang dari Habsyi, ya dari kayak Bilal itu kan dari Habasyah tetap gaya apa? Bahasa yang apa? Makanya wa arsalna mir rasulin illa bilisani apa? Qaum. Sehingga kadang-kadang Nabi itu pakai bahasa yang ke Jawa itu tidak siap. Misalnya Nabi kalau ngandani orang nyun sewu kadang bilang wailak wailak di bahasa Arab itu biasa. Tapi ke Jawa nama ini kan bingung. Nabi itu orangnya sopan kok bilang wailak wailak. Itu kultur.
kultur itu nggak bisa diterjemahkan tuh sopan apa nggak sopan kultur. Kayak orang Jawa Timur, kalau orang Jogja bilang saya itu nggak siap itu Gus ketemu orang Jawa Timur. Masa ketemu kancan loh, kon Jawa urip toh. Itu coba kalau bayangkan kalau ada itu orang Jogja, betul bahasa itu. Satu kan lama kerja di Jogja. Saya punya teman di kantor itu rata-rata orang Jogja, ada orang Jawa Timur. Wah, itu mesti gak sambung. Loh, bojomu cek iki orang Bojo loh. Itu di Jawa Timur gak tersinggung ya? Iya, biasa kan. Ya pertobongan iya. Ya di Arab ya sama kira-kira bayangkan gitu. Wailak wailak itu nggak perlu diartikan sopan tidak sopan. Loh Nabi itu pernah ya bilang gini, bukankah orang masuk neraka itu karena lisannya? Itu orang Arab protes. Masa Nabi karena omongan saja kok masuk apa? Zaman itu awal-awal Islam. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umum. Cek siale mbok mudi anak koyo ora pahaman. Sudah disuwati itu kalimatnya Nabi sakilat ka umum. Cek siale mbok mudi anak kowe gak pahaman. Tapi tadi yang kultur itu kata ulama-ulama nggak usah dianalisis ini sopan apa tidak sopan karena kultur tertentu begitu. Apa mana jenis wong belah orang-orang laut itu kadang misal itu kayak salam mana? Ya, wah kalau orang Jawa Timur paham sekali kan? Ya, ini kan pura-pura khusyuk semua. Ya kan biasa kan? Apalagi Surabaya. Oh kadang. Iya mau sok misal kancane kayak salam. Loh, iya kan? Makanya ini nekat tanya wafi budi ahadim itu kalau gak orang Jawa Timur gak? Itu kalau seminar di Jogja gak mungkin kan ada pertanyaan seperti ini. Gak mungkin. Ya, saya kan sering ngisi di Jogja gak pernah ada pertanyaan senakal ini gak mungkin. Jadi kultur itu iya makanya kalau tadi kenapa ada kata-kata fala ta'khudhu min syai'a karena kultur Arab tuh ngasih mahar itu besar sehingga kalau nekanya 1 bulan merasa rugi harus ditarik kembali lah. Allah butuh menjelaskan jangan karena adatnya besar dan akhirnya ingin menarik. Andai kan Quran turun di Jawa gak ada ayat itu. Iya kan kepikiran aja ndak. Iya seperangkat alat. Udah gitu belinya di pasar ya. Aduh, mau bungkusnya tok yang mewah itu. Ya jadi itu termasuk saya mohon ini Pak Rektor yang ngurus agama itu gajinya dinaikin itu kalau enggak kasihan itu. Karena pengalaman di beberapa kampus Islam itu fakultas agama itu kan biasanya kecil karena mahasiswanya sedikit atau itu disubsidi sama kedokteran ekonomi. Akhirnya itu lucu, yang ahli agama tawaduk sama yang tidak ahli agama. Loh, itu aja kan gitu. Saya itu kan lama kerja di Jogja, jadi tahu betul kayak gitu. Iya, itu nyata apa teori itu? Enggak, itu nyata apa teori? Jadi yang istilahnya apa kalau di Unisba VAI apa? PAI. Oh besar alhamdulillah. Ya, nah, itu harus itu. Bilangin aja ini yang mewakili I. Kumpul semua. Oh, jadi